Perkenalkan, nama saya Raya Patiu, NIM 21704078. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya mata kuliah dasar kependudukan. Yang pertama, jelaskan pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Hubungan antara kependudukan dan kesehatan masyarakat yaitu karena keduanya saling terkait dan dalam penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, maka yang paling penting untuk diketahui struktur dari suatu masyarakat itu sendiri dan pendekatan jenis apa yang harus dipakai untuk dapat berinteraksi dalam sebuah populasi masyarakat. Yang kedua, jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Yang pertama, ukuran kependudukan yaitu count adalah jumlah absolut dari populasi atau kejadian demografi yang terjadi pada tempat dan periode tertentu. Yang kedua, rate atau angka adalah frekuensi kejadian demografi dalam suatu populasi pada waktu tertentu dan menjelaskan bagaimana suatu peristiwa kependudukan dapat terjadi. Yang ketiga, ratio adalah hubungan antara satu subkelompok populasi dengan subkelompok populasi lainnya pada populasi yang sama. Yang keempat, proportion adalah hubungan antara suatu subkelompok populasi terhadap seluruh populasi, artinya satu subkelompok populasi dibagi seluruh populasi. Yang kelima, konstan adalah suatu angka yang tidak berubah dan nilainya tertentu, misalnya 100, 1000, 10.000, di mana rate dan rasio proportion dapat diekspresikan menjadi suatu angka dan tampilkan yang dapat dimengerti, misalnya 0,0176 kelahiran hidup per orang. Yang keenam, pengukuran cohort adalah statistik yang mengukur peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu kelompok orang yang mempunyai persamaan dalam kependudukan yang diobservasi dari waktu ke waktu. Pengukuran periodik adalah statistik yang pengukuran peristiwa atau kejadian yang terjadi terhadap semua atau sebagai populasi selama satu periode tertentu. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi dan jenis kelamin. Yang ketiga, piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari dua diagram batang. Pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Yang keempat, distribusi penduduk. Distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Yang ketiga, jelaskan sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Yang pertama, sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, penghimpunan, dan penyusunan dan menghimpun dan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang mengangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Yang kedua, survei adalah proses pengembalian data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Yang ketiga, registrasi adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat dan bekerja sama dengan keluarga yang mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan peristiwa lainnya. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh mengenai konsep fertilitas dan fekunditas, angka kelahiran tahunan, angka kelahiran hidup, angka masih hidup, rasio anak perempuan, ukuran reproduksi ketentuan.
Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pertumbuhan seperti pada paragraf sebelumnya. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal antara lain sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peluburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Dalam biologi, fekunditas adalah laju reproduksi aktual suatu organisme atau populasi yang diukur berdasarkan jumlah gamet, biji, ataupun propagula aseksual. Dalam bidang demografi, fekunditas adalah kapasitas reproduksi potensial suatu individu ataupun populasi. Angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap jumlah bayi yang lahir hidup dan setiap 1000 penduduk dalam satu tahun. Angka kelahiran dikatakan tinggi apabila di atas 30, angka kelahiran dikatakan sedang apabila di antara 20-30, dan angka kelahiran dikatakan rendah apabila kurang dari 20. Menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 20 Januari 2021. Angka anak kandung lahir hidup adalah anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung denyut, bernafas, dan menangis. Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara real, data ini menjadi dasar perhitungan angka kematian bayi menggunakan probabilitas bayi mati. Rasio anak wanita CWR adalah perbandingan jumlah anak umur 0-4 dengan penduduk perempuan umur 15-49. Angka reproduksi neto atau NRR, konsep definisi jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohor hipotesis dari 1000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya, menggambarkan kemampuan seorang penduduk untuk menggantikan dirinya. Keterangan tambahan variabel lain untuk menyusun indikator ini didapat dari sensus penduduk, SUPAS, registrasi vital, dan SDKI. Interpretasi NRR sebesar 1006,3 artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita dari suatu kohor dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya. Revel terjadi jika NRR sama dengan 1, artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya. Sekian dan terima kasih.